yang sangat luar biasa. Beri aplaus dulu kita buat Tuhan kita ya. Kalian aja. Ini namanya me time, waktu aku, waktu kita. Perubahan cara berpikir dalam kehidupan kita. Perubahan cara berpikir dalam kehidupan kita. Ayo teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Buat kamu yang hari ini sungguh-sungguh, saya tadi udah bilang, kalau kamu cuma main-main gereja-gereja, cuma main komunitas-komunitas, kamu gak perlu capek-capek dari sini. Tapi kalau kamu mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan, kamu mau sungguh-sungguh, Tuhan yang bisa tolong kita. Cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Di keluarga, di sekolah, Kak, di sekolah aku begini, Kak, aku dibully, Kak. Cuman Tuhan yang bisa tolong kita. Selama ini apa metanoia dalam kehidupan kita? Kita pikir apa? Kamu mau jadi orang sukses, orang berhasil, orang yang dipakai Tuhan, maka kamu akan dipakai Tuhan. Tapi kalau kamu memilih jadi orang yang biasa-biasa aja, kalau kamu milih angkat. Berjuang, angkat. Lawan. Sampai kalian lawan. Angkat, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Bayangin wajah orang-orang yang kalian benci. Oh Tuhan Yesus. Bayangin wajah orang-orang yang kalian benci. Kalian kesel sama seseorang, tapi kita bilang ampuni dia. Ampuni dia. Ampuni dia. Ada orang-orang yang ngejek kalian. Ada orang-orang yang bully kalian. Tapi kita bilang ampuni dia. Ampuni dia. Ampuni dia. Dia adalah orang yang menghalangi hubungan kamu sama Tuhan. Kalau hari ini kamu rindu dipulihkan, kamu sungguh-sungguh rindu dipulihkan, angkat tanganmu, berjuang. Juang, angkat lagi. Come on, hidupku. Tapi aku mau berjuang dalam nama Yesus. Aku mau datang sama Tuhan. Aku mau datang sama Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Ayo angkat tangan kalian, angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian, angkat tangan kalian. Ayo semua. Oh Tuhan, Kau baik. Sembah Tuhan. Oh. Yang mampu melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya mendapati dia setia ya Bapak. Tolong dia Tuhan Yesus, tolong dia ya Bapak. Tolong dia Tuhan Yesus, tolong dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berjuang. Sedikit lagi yuk. Kalau kalian nggak mampu, datangnya sama Tuhan. Kalau kalian nggak mampu, jangan turunin tangan, tapi datang ke Tuhan. Yuk, datang ke Tuhan. Pasti sakit. Saya udah pernah ngalamin ini, ulang-ulang saya ngalamin ini. Ayo, Kak Rohani kalian ulang-ulang ngalamin persoalan dalam hidup mereka. Tapi mereka mau terus berjuang. Come on. Oh Tuhan. Jika kita dalam masalah itu kita harus minta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita dan akan menopang kita keluar dari masalah kita ini, dan kita harus menjadi percaya diri gitu dan tidak gampang takut. Mendapat pengalaman dari yang diberikan materi maka Betty tentang daya juang, saya menjadi percaya dirinya lebih menambah dan memberanikan diri lain kali untuk maju ke depan. Jadi pesan dan kesannya pada kegiatan hari ini adalah bagaimana cara kita mengubah pola pikir atau pola hidup kita seperti mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita melihat apa yang kita punya itu besar atau kecil. Jadi kayak kalau kita mau memperbesar atau meningkatkan apa yang diberi Tuhan, ya semua tergantung kita bagaimana cara kita memilih. Pertama pasti nambah pengalaman, terus yang sebelumnya aku nggak tahu jadi aku tahu, terus banyak hal yang bisa mengubah aku juga, terus gitu.
hal yang didapat selama acara SALS ini lebih bisa jadi sekarang apa yang tahu jadi tahu, jadi dapat solusi juga dari semua masalah-masalah, dari beberapa masalah yang menurut paling berat gitu. Dan ada waktu, mungkin ini bisa dibilang waktu healing. Dan harapannya untuk ke depan semoga di acara selanjutnya bisa lebih ramai lagi, bisa lebih aktif lagi, bisa lebih akrab lagi. Semoga lebih bisa kenal diri lagi, apalagi udah dibarengin beberapa materi dari kemarin sampai hari ini kan. Terus ya nggak bosan-bosan untuk berbuat baik lagi, nggak bosan-bosan untuk memperbaiki diri lagi ke depannya. Dan harapannya semoga nanti remajanya apapun yang direncanakan programnya juga ya bisa berjalan dengan lancar dan makin banyak lagi, makin ramai lagi. Awalnya ngira ya acaranya bakal nggak semenarik itu, bakal garing. Ternyata waktu nyampe sini udah ikut kegiatannya, banyak pesan-pesan yang didapat, banyak ngerubah sudut pandang aku juga, banyak hal yang nggak aku tahu sekarang jadi tahu gimana cara ngadapinnya, lebih banyak introspeksi diri lah. Itu aku bisa dapat biar aku bisa merubah diriku menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan bisa menjadi terang dan garam bagi dunia dan Tuhan. Dan yang utamanya itu aku bisa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Jadi tetap bersukacita di dalam segala hal, gunakan kekuatan spiritual dan juga kekuatan logikamu. Jadi menurutku jangan hanya mengandalkan hal spiritual saja karena itu akan memberikan kita mental peminta, tapi tetap berusaha juga. Udah itu aja. Sendiri. Jadi ya semoga selesai SALS ini pribadi bisa lebih dekat lagi ke Tuhan, untuk bisa cerita ke Tuhan tentang apapun, mau masalah ataupun sesuatu yang senang juga, hal-hal kecil yang ada di hidup juga bisa cerita ke Tuhan. Terus tadi yang pas disuruh angkat tangan itu, aduh jujur itu pegel yang minta ampun. Tapi aku sadar satu hal, pas tadi kita kan ada disuruh nyanyi, sambil nyanyi. Pas selesai nyanyi, aku tiba-tiba ngerasain pegel lagi, terus sadar gitu. Berarti sambil nyanyi tadi itu aku nggak ngerasain pegel gitu. Jadi pas disuruh nyanyi lagi, aku nyanyi lagi, lebih kuat lagi supaya aku nggak ngerasa pegel lagi gitu. Jadi mungkin ya karena minta pertolongan Tuhan juga, Tuhan bantu dengan cara ya itu aku bernyanyi supaya aku lupa rasa pegelnya itu karena aku melakukan kegiatan lain yaitu bernyanyi. Mungkin di sini saja. Yang menurut aku berkesan kayak kalau selama ini berdoanya kayak ya Tuhan jadikan kayak misalnya jadikan aku supaya aku bisa jadi garam dunia, bisa jadi terang di mana aku berada. Ternyata dari ayat Alkitab tadi sebenarnya kayak kita itu sebenarnya udah jadi garam karena kamu adalah garam, dari kan dia bilang kamu adalah garam dunia. Jadi kayak jadi realize, kayak jadi sadar gitu kayak sebenarnya kita nggak mau ngenalin gitu loh identitas kita gitu, kita nggak mau buka gitu. Kalau kita sebenarnya udah tahu kita itu ya udah, kita itu garam dunia, kita anak Tuhan, tapi kitanya aja yang kadang nggak mau sadar, nggak mau buka. Tadi kamu hampir menyerah kan? Kenapa berjuang? Karena Tuhan udah ciptaan kita buat menjadi judulnya kayak Tuhan udah buat rencana kita, kayak misalnya kita ada masalah kita cerita ke Tuhan, jangan kita diamin doang. Dan Tuhan juga udah kasih kita berjuang dalam diri kita sendiri gitu. Iya, jadi sekarang jangan menyerah ya. Ya, iya, saya lihat tadi dia hampir menyerah. Kalau aku lebih relate tadi waktu kakaknya bilang hidup itu tentang pilihan. Kayak sebenarnya mungkin apalagi kita di sekolah negeri ya, banyak pergaulan yang enggak, terus teman-temannya juga beda-beda gitu, apalagi udah masuk SMA dari orang-orang asing terus ketemu lagi di situ.
sebenarnya untuk dibilang kita nggak bisa berbuat positif itu bisa, cuman lingkungan tuh kayak nggak mendukung karena teman-temannya kan udah bercampur-campur gitu. Tapi menurut aku setelah aku dengar tadi berarti sebenarnya bukan kita tuh nggak bisa bersikap positif karena di negeri kan tahu gimana sekolahnya gitu. Tapi sebenarnya kita yang harus milih, kita mau nggak gitu untuk tetap positif di keadaan yang lingkungan yang nggak baik gitu. Terus yang kedua tentang apa ya, yang tadi kan sempat disinggung tentang masalah yang berat, sedang sama ringan gitu. Selama ini setiap aku punya masalah mungkin apa ya kayak nggak cerita kadang kalau bisa dalam tuh didiamin nggak mau sama siapa. Gimana maksudnya itu kalau misalnya kita punya masalah jadi kita diam gitu, nggak kita cerita ke Tuhan, jadi akhirnya kita kayak menyerah dalam keadaan itu, dalam masalah itu. Oke. Jadi kena mental nggak kayak gitu? Iya. Oke, lanjut. Jadi kayak jatuhnya selalu ngerasa bisa lah ini gitu, tapi ternyata di balik itu nggak bisa gitu. Kayak masalah itu nggak pernah berhenti, nggak pernah hilang gitu, karena aku cuman ngandalin diri aku, nggak datang ke Tuhan, terus selalu menganggap kayak udah bisa kok gitu. Tapi kayak aku ngerasa udahlah nggak perlu cerita gitu, nggak perlu cerita ke siapa-siapa, pendam dalam sendiri aja. Waktu apa ya, itu sebenarnya itu buat aku jauh dari Tuhan, kayak masalah itu selalu datang kayak gitu. Jadi dari khotbahnya kakak itu kayak bikin ayo datang lagi ke Tuhan. Oke. Suka sama orang bukan kayak gak suka sih, cuma dia Nggak apa-apa, tarik nafas, nggak apa-apa. Kalian harus belajar melatih rasa percaya diri dengan begini. Mumpung kita sedikit loh, nggak banyak. Ayo. Nggak apa-apa, menangis juga nggak. Menangis itu bagus, bagus, serius. Oke, kasih dia mic. Nggak apa-apa, nangis itu bagus loh, serius. Jadi kalau kalian mau nangis, nangis aja, jangan ditahan. Cuman jangan meratap, itu yang nggak boleh. Kalau nangis sedih, nggak apa-apa. Kalian kalau lagi sedih, nangis, nangis aja. Jangan meratap tapi. Oke. Silahkan. jadi kayak sering dibully karena punya rambut kayak gini. Punya apa? Punya rambut kayak gini. Oke. Jangan dipegang, biarin aja dia nangis, nggak apa-apa. Nangis itu nggak apa-apa, nggak bahaya, nggak dosa juga. Terus aku punya pertemanan di sekolah tuh kan, waktu masih bersih-bersih di sekolah gara-gara masih corona kan. Terus jadi itu karena perempuannya semua berteman, gak ada yang misa-misa, jadi aku juga ikut situ. Tapi aku ngerasa kayak aku cocok-cocok aja, sebenarnya enggak, mereka itu kayak sering ngejikin fisik orang. Terus aku menganggap itu bercanda, ternyata itu buat hati aku juga sakit. Jadi kayak aku baru sadar pas sekarang, kalau kan sekarang sekolah udah masuk semua. Terus aku sadar ternyata itu nggak sehat buat aku juga. Oke, itu aja. Tadi kan kakaknya dia bilang tentang cara berpikir, tentang pola pikir. Karena akhir-akhir ini juga sering overthinking, mikirnya terlalu kayak takut nanti kedepannya jadi gimana gitu, kayak takut nanti malah jadi takut gagal kedepannya, jadi kayak ngecewain. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Takut ngecewain orang
orang tua. Jadi kayak sekarang karena itu bilang, karena kakak tadi bilang mulai dari sekarang harus bisa berpikir punya pola pikir yang baik gitu. Jadi kayak mulai dari sekarang kayak mikir mulai dari sekarang harus bisa mikir semua bakal baik-baik aja ke depannya. Yang penting mau usaha, mau dekat sama Tuhan. Harus semangat, nggak boleh menyerah gitu. Kalau kita harus minta kepada Tuhan. Misalnya dalam masalah ini kita harus menjaga sama Tuhan gitu, biar Tuhan menolong kita tidak keluar dari masalah kita gitu. Pas angkat tangan tadi itu, jadi aku mulai berpikir bahwa hidup ini itu berpikir itu tidak hanya sebatas aku percaya sama Tuhan, hanya sebatas spiritual, tapi harus diselingi dengan berpikir secara logika, secara ilmiah atau gimana lah. Ya logika lah yang lebih cocok. Tapi mungkin ini berbanding terbalik dengan apa yang orang nilai, dengan apa yang orang serap gitu. Jadi pas angkat tangan tadi kan itu kan sudah pegal tuh, tangannya sakit. Aku tuh mikir, apa betul gak ini ya caranya? Terus aku mikir, aku tuh minta sama Tuhan, minta kekuatan, tapi dibarengi dengan ini ada jendela, cobalah aku tahan tanganku di sini supaya gak terlalu capek. Jadi hidup ini tuh bisa enjoy, tidak hanya aku minta ke Tuhan kok gak dikasih-kasih gitu, tapi seharusnya itu kita harus berjuang sendiri, harus ada logikanya juga tersendiri. Lalu kayak yang Kak Giri tadi ceritain ya, Tuhan itu hebat. Hidup kita itu udah diatur, udah ditulis sedemikian rupa. Kamu bakalan begini, kamu bakalan begini. Sebenarnya nggak hanya itu. Cenderung orang sekarang itu kalau misalnya dikasih tahu kayak gitu, kamu akan pergi ke sini, kamu akan memberitahu ini. Misalnya dinubuatkan seseorang gitu, kita cenderung tidak percaya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu aja. Itu memberikan kita sugesti bahwa kita itu memiliki gambaran kita di depan, ada sugestinya, entah itu bakal terjadi atau enggak nanti, tapi seenggaknya dengan gambaran itu kita tahu, kayaknya keren juga ya kalau begitu. Jadi ada semangat, ada tujuan, ada gairah untuk mungkin keren juga ya mencapai gambaran itu, mencapai nubuat itu, mungkin itu. Saya pernah disuruh ke depan malu-malu, tapi karena saya tadi mendapat materi dari Bang Giri, saya mendapat motivasi sedikit agar saya itu tidak malu-malu lagi jika disuruh maju ke depan, agar saya bisa percaya diri dan saya bisa meneruskan masa depan yang bagus, agar orang tua saya juga bangga kepada saya dan agar tidak diremehkan mulu. Cara merubah pola pikir kita seperti itu. Sebenarnya tadi nganggapnya itu kayak tak benar itu, cuman setelah pikir-pikir aja itu nggak benar itu, kayak cuma angkat tangan terus itu dekat sama Tuhan. Banyak apa yang dimaksud itu adalah bagaimana kita berjuang untuk mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan juga punya rencana yang lebih besar dan berbeda dari apa yang kita pikirkan. Beginilah setelah selesai acara ibadah sesi 1 ya. Nah sekarang acara horor. Ada hal, beginilah, ya ini acara. Tapi nyesal aku nanti ngasih sama kalian, habis itu kalian pegang handphone lah terus. Disuruh bawa. Di mandi itu kan. Itu udah mana? Itu. Iya, aku juga kira HP. Kenapa, Pak? Enggak berbutuh brek kan? Iya, sekretnya. Itu udah aku kira. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebagai saya orang tua remaja lah ya, saya sangat mendukung kegiatan ini karena menurut saya banyak positifnya. Karena untuk remaja sekarang, kalau saya alami sendiri ya, kalau kita sendiri yang memudahi, menasehati gitu,
kayaknya masih ada bantahan gitulah. Jadi kalau dengan dibuat acara seperti ini, semoga anak remaja kedepannya lebih mandiri, bertanggung jawab, lebih disiplin, jujur. Nah, dengan sering diadakan seperti ini gitu kan, mereka berkumpul dengan teman-teman, bisa saling melihat gimana si A, gimana si B. Memang salah membandingkan, tapi bisa kita belajar dari teman kita gitu. Jadi kalau soal biaya memang kalau dipikir yang namanya untuk yang positif harus berkorban juga kan, biar gak merasa besar. Masalahnya setiap hari Minggu anak remaja itu disuruh menabung. Jadi kalau ada saatnya nanti kita buat acara seperti ini nggak berat gitu, tinggal menambah sedikit. Jadi saya mendukung lah kalau bisa lebih sering, biar podah-podahnya itu lebih mengena. Lebih sering pula ya? Iya, karena kalau orang kita kayaknya kalau kita aja yang memodahi diterima, tapi mungkin nggak seperti yang dipodahi sama guru. Makanya mungkin sekolahkan anak-anak dari SD sampai SMA kali ya. 12 apa ya teh? 12 kelasnya, 12 tahun belajar kan. Karena nggak cukup aja kalau hanya di rumah menurutku. Jadi kalau soal biaya biar nggak besar kali, ya dihimbau lah untuk guru-guru menyarankan anak-anak ini menabung entah 10.000, 20.000 tiap hari Minggu biar nggak berat kali gitu. Oke, siap.